just like a toy. You would crank and whine, baby. I would give to you word out. You left me lying in a pool of doubt, and you're still thinking you're the daddy Mac. You should have known better, but you didn't, and I can't go back. Oh, life goes on, and it's only gonna make me strong. It's a fact. Once you get on board, say goodbye, 'cause you can't go back. Oh, it's a fight, and I really wanna get it right where I'm at. It's not life before me, I have this feeling that I can't go back. Baik, terima kasih. Saya sampaikan menginjak acara yang selanjutnya, yaitu opening speech yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Azaki, SPD Binasim. Beliau adalah tokoh kesehatan nasional Indonesia, pembicara nasional dan internasional, RSUP Dr. Soeraji Tirtonegoro Klaten. Kepada beliau, Dr. Azaki, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami aturkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang pada kesempatan siang ini kembali menghadirkan event ilmiah LLDT Kemendikbudristek dengan tema gelombang panas di Asia dan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan jiwa. Sebagaimana bersama kita ketahui bahwasannya gelombang panas di Asia ini sudah menimpa banyak negara, tidak cuma di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri tentunya, dan dampaknya begitu nyata terhadap kesehatan fisik dan jiwa. Dan pada kesempatan kali ini LLDT Wilayah 10 kembali menghadirkan para pembicara yang tentunya sudah tidak asing lagi di tanah air, para akademisi dan praktisi kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah Dr. Yan Aslianur, MPH. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon. Dan yang kedua adalah Dr. Isa Multazam Nur, Magister Sains Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Beliau adalah seorang klinisi senior Rumah Sakit Jiwa Nasional Dr. Suharto Irjan Jakarta dan juga peneliti dan konsultan psikiatri. Tentunya kita harapkan ilmu-ilmu dan pencerahan dari beliau berdua ini bisa memperkaya khasanah pengetahuan kita para akademisi dan juga para klinisi dan masyarakat Indonesia yang menyaksikan webinar edukasi nasional pada siang ini. Mungkin demikian saja, saya kembalikan kepada moderator. Semoga acara kita pada siang ini bisa berlangsung dengan lancar, khidmat, dan berikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Dr. Azaki. Langsung saja menuju acara yang selanjutnya, yaitu pembicara yang pertama, yaitu Dr. Yan Aslian Nur, MPH. Beliau adalah Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon. Kepada beliau, Dr. Yan Aslian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore di wilayah Indonesia bagian tengah atau timur. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mas Pastio? Sudah kedengaran, Pak. Cuma volumenya mungkin kurang besar. Baik. Terima kasih kepada panitia dan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan tema gelombang panas di Asia dan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan jiwa. Saya diberikan kesempatan untuk bisa share sedikit terkait bagaimana dengan dampak daripada perubahan iklim ini terhadap kesehatan. Izin saya coba untuk share di screen ini, saya coba. Apakah sudah bisa terlihat? Jelas? Sudah, Pak. Sudah.
Sudah terlihat jelas? Sudah jelas. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada teman-teman sejawat, para senior, kemudian dan partisipan yang ikut dalam kegiatan ini. Saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan terkait dengan perubahan iklim terhadap kesehatan. Ada 6 subtopik yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan latar belakangnya. Ada beberapa penelitian dan proses patologisnya, kemudian risiko kesehatan, dampak perubahan iklim pada kesehatan, dan apa-apa sih upaya yang kita bisa lakukan baik secara umum ya, karena dalam apa yang kita bisa lakukan terhadap perubahan ini memang yang punya dampak sebenarnya adalah masyarakat luas yang perlu untuk diedukasi ya. Latar belakang daripada terkait dengan perubahan iklim ini sebenarnya sudah ada disampaikan di dalam Organisasi Kesehatan Dunia, di mana perubahan iklim itu adalah ancaman terbesar bagi kesehatan manusia di abad ke-21 ini. Dan bukti tentang bagaimana kesehatan kita berisiko yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Kemudian 1 dari 3 orang, 30% dalam satu penelitian itu dinyatakan bahwa mereka percaya bahwa pemanasan global, perubahan iklim itu adalah masalah lingkungan yang nomor 1. Ini hampir di negara Jerman sudah dilakukan penelitian. Kemudian sekitar 80% orang berpendapat bahwa tindakan segera diperlukan untuk memerangi krisis iklim yang sekarang ini berada di Jerman, itu 30%, 73% seperti yang ditunjukkan oleh survei yang dilakukan pada tahun 2019 di 27 negara. Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC yang singkat yang diterbitkan pada bulan Februari pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa perubahan iklim yang meningkat pesat menimbulkan ancaman yang meningkat terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial. Dari tekanan emosional hingga kecemasan, depresi, kesedihan, dan perilaku bunuh diri. Hampir 1 miliar orang yang hidup dengan kondisi kesehatan mental, namun di beberapa negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, 3 dari 4 tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan. Ini bagaimana perubahan iklim yang ada di Indonesia dari pemantauan 91 stasiun yang saya dapat dari BMKG periode 1991 sampai 2020 di Indonesia. Itu saya ambil, kita lihat dari data tahun 2016. Ini 2016, ini ada tahun pertama paling panas ya yang terpantau dalam BMKG dari tahun 1981 sampai 2022, di mana suhunya mencapai 27,4 dalam 1 tahun itu rata-rata. Kemudian peringkat 2 itu terjadi pada tahun 2020 dan 2019 dengan tingkat anomali dari 2016 0,6, kemudian pada tahun 2020 0,5 dan 0,4. Apa makna dari angka ini, anomali perbedaan ini, peningkatan ini sangat mempengaruhi daripada tingkat kesehatan dan termasuk juga kesehatan mental. Perubahan iklim dan kesehatan pada skala di komunitas dalam masyarakat yang paling terdampak ini, kesehatannya sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas adaptif, jadi kemampuan kita untuk beradaptasi termasuk yang terkait dengan lingkungan alami dan buatan, misalnya keadaan infrastruktur yang ya seperti pembangunan gedung, jalan-jalan, rumah dan seterusnya, tata kelola dari suatu lingkungan, dan bagaimana pengelolaan manajemen
untuk pelindung kesehatan, kemudian dari penguasa program, peraturan dan penegakan, atau program di kesehatan masyarakat, dan institusi organisasi yang beroperasi di semua tingkat untuk membentuk suatu sistem kesehatan nasional, kesehatan di masyarakat secara nasional. Bagaimana pemanasan global itu dapat men-trigger sehingga kita bisa terdampak, yaitu dengan pemanasan global akan men-trigger dari penyakit-penyakit tropis seperti DBD dan malaria. Kemudian penduduk, terutama yang di kalangan menengah ke bawah, itu semakin rentan terhadap diare, gizi buruk, ataupun penyakit zoonosis. Dan untuk penderita yang penyakit asma, sesak napas, dan ataupun alergi akan semakin meningkat. Kemudian curah hujan yang tinggi akan meningkatkan kasus DBD juga akan meningkat. Dan contoh di Eropa yang terbiasa dengan 4 musim, ini bila terjadi gelombang panas itu sangat berdampak kepada kesehatan mereka, heat stroke, dan itu bisa mematikan. Dan itu pernah terjadi di tahun 2005 di Eropa. Dampak perubahan iklim juga pada kesehatan itu dapat kita lihat juga, di mana dipicu oleh peristiwa kebakaran hutan pada tahun 1907 yang mengakibatkan sekitar 12,5 juta populasi di 8 provinsi terpapar asap dan debu. Penyakit yang timbul adalah asma, bronkitis, dan ISPA. Diduga juga kebakaran hutan juga menghasilkan racun dioksin yang dapat menyebabkan penyakit kanker dan fertilitas kemandulan pada wanita. Kemudian menurunnya kesehatan penduduk mengakibatkan kerugian berupa hilangnya 2,5 juta hari kerja. Kemudian lingkungan yang berubah dan ekstrim memicu stres dan kepanikan, juga kecemasan, sehingga memicu zat kortisol dalam tubuh kita dalam melepaskan suatu mekanisme pertahanan yang sifatnya negatif. Kemudian berkurangnya lapisan ozon menyebabkan radiasi sinar ultraviolet meningkat dengan akibat meningkatnya kanker kulit, bisa juga katarak, dan penurunan respon kekebalan. Risiko terdampak perubahan, siapa sih yang bisa berisiko? Sebenarnya dalam gambar ini menggambarkan adalah baik anak-anak, orang dewasa, kemudian juga para penderita di rumah sakit, juga lingkungan kita sangat berdampak daripada perubahan iklim ini. Jadi risiko kesehatan untuk akibat perubahan iklim ini yang dapat kita lihat dengan kasat mata umumnya adalah anggota tubuh mengalami pembekakan karena pada suhu yang peningkatan suhu itu umumnya keringat tidak mudah untuk menguap sehingga cairan terkumpul di anggota tubuh dan membuat terjadinya pembekakan. Kemudian meningkatkan risiko serangan jantung. Saat suhu dingin membuat jantung bekerja keras untuk menjaga tubuh tetap hangat, jadi menyebabkan pembuluh darah menyempit dan menurunkan pengiriman oksigen ke jantung. Kemudian risiko lainnya kulit menjadi kering saat cuaca dingin, kelembapan udara berkurang sehingga kulit menjadi kering, pecah-pecah, dan timbul rasa gatal. Untuk persendian akan terjadi nyeri, kemudian penurunan tekanan barometrik dapat membuat persendian terasa sakit dan nyeri, terutama penderita artritis. Cairan di dalam persendian menjadi lebih kental pada suhu rendah dan tulang mudah terasa kaku. Makanya sering ada keluhan pada umumnya pada suhu dingin, ada pada kekakuan sendi. Kemudian alergi.
Cuaca juga mempengaruhi alergi musiman menyebabkan mata berair pada hari yang dengan angin yang kencang, dingin, kering, hidung terasa sumbat saat hujan, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin D akibat kekurangan sumber utamanya yaitu sinar matahari akibat pola cuaca yang tidak teratur dan ekstrim. Kemudian juga mudah terjadi sakit kepala. Dinginnya cuaca membuat pembuluh darah menyempit dan memperlambat aliran darah di dalam tubuh hingga berkurangnya aliran darah dan mengakibatkan nyeri kepala. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa suhu rata-rata tahunan global telah meningkat selama 150 tahun terakhir dan tren tersebut telah diperbesar sejak 6 dekade sebelumnya. Jadi perkiraan nanti di tahun 2050 akan peningkatan lebih kurang 2, derajat Fahrenheit. Kemudian kunjungan dengan penyakit vaskuler, kardiovaskuler di New York di emergency departemen kegawatannya mengalami peningkatan akibatnya disebabkan oleh efek ekstrim. Ini data dari bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2006 pada lansia yang lebih dari 65 tahun ada peningkatan 0,2 sampai 0,9%. Studi tersebut mempertimbangkan bahwa kunjungan pasien-pasien dengan cardiovascular disease yang mencakup diagnosis utama ICD-9 seperti hipertensi, penyakit jantung iskemik, disritmia jantung, gagal jantung, penyakit cerebrovaskuler, dan penyakit jantung rematik kronis. Ada juga suatu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi subpopulasi yang rentan terhadap kematian pada kunjungan rawat jalan dan unit darurat terkait suhu di tahun 2000 sampai 2014 di salah satu negara di Asia, di Taiwan. Hasilnya bahwa risiko kesehatan tertinggi akibat suhu dingin adalah kematian akibat penyakit peredaran darah. Kemudian risiko kesehatan tertinggi akibat suhu panas adalah kematian akibat penyakit jantung dan penyakit jantung iskemik. Rekomendasi dari penelitian itu adalah otoritas kesehatan harus mengevaluasi keefektifan membuat suatu kebijakan, strategi, dan tindakan adaptif yang merespon suhu ekstrim untuk mencegah kematian akibat penyakit peredaran darah. Di penelitian lain disebut dalam satu tujuan menyelidiki hubungan antara suhu panas dan angka mortalitas di London tahun 1976 dan 1996 dan untuk menentukan ambang suhu tingkat kematian yang meningkat dan untuk mengukur suhu ekstrim terhadap mortalitas. Hasilnya adalah dalam penelitian itu peningkatan kematian terkait panas dimulai pada sekitar 19 derajat Celcius. Suhu rata-rata di atas 21, derajat Celcius mengakibatkan peningkatan kematian sebesar 3,34% untuk setiap kenaikan 1 derajat suhu rata-rata di atas nilai tersebut. Ya, ini cukup ekstrim juga untuk ini negara di London. Nah, bagaimana dengan penyakit kejiwaan? Kita tahu depresi adalah salah satu jenis penyakit mental yang paling umum, di mana sekitar 7% orang dewasa melaporkan episode utama dalam 1 tahun terakhir. Prevalensi seumur hidup kira-kira 2 kali lipat lebih tinggi untuk wanita daripada pria. Prevalensi seumur hidup lebih dari 50% untuk gangguan kecemasan dan hampir 4% untuk gangguan bipolar. Nah, bagaimana untuk pada tahun 2050 jumlah total orang dewasa di Amerika Serikat itu mereka memprediksikan gangguan depresi meningkat sebesar 35% dari 33,9 juta menjadi 45,8 juta. Ini yang berusia di atas 65 tahun akan mengalami peningkatan sebesar 117%. Jadi gangguan mental dapat merespon, penyakit mental dapat mengganggu respon terhadap peristiwa ekstrim. Jadi termasuk juga obat-obat tertentu yang meningkatkan kepekaan terhadap tekanan panas. Dan bagaimana dengan penyakit Alzheimer? Disebutkan bahwa sekitar 5 juta orang Amerika berusia di atas 65 tahun
menderita penyakit Alzheimer pada tahun 2013. Dan mereka memberikan pada tahun 2050 prevalensi penderita Alzheimer diberikan akan meningkat 3 kali lipat menjadi 13,8 juta. Jadi orang yang dengan kecacatan kognitif rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim yang memerlukan evakuasi atau tanggap darurat lainnya. Ini adalah menggambarkan perubahan iklim, bagaimana kaitan perubahan iklim dan kesehatan. Jadi bila ada peningkatan temperatur, adanya dan cuaca yang sangat ekstrim, maka bagaimana dengan lingkungannya itu akan terjadi lingkungan di daratan, ekosistemnya, infrastrukturnya, dan geografi dan agrikultur itu akan berubah. Bagaimana dengan sosial? Ini sangat mempengaruhi dengan sosial behavior dan lainnya, baik dari segi umur, gender, ras, ya, poverty, housing, dan infrastruktur, kemudian edukasi, kemudian diskriminasinya, akses terhadap pelayanan kesehatan di komunitas, dan ini akan alurnya akan terekspor di mana akan mengalami panas yang ekstrim, kemudian kualitas air yang sangat jelek, kan, kemudian kurangnya sumber-sumber air dan makanan akan berkurang, kemudian perubahan dalam pola penyakit infeksi dan perpindahan daripada satu populasi yang akan mengakibatkan akan dari segi kesehatan di mana ada hubungan korelasi antara perubahan cuaca yang dipas itu terhadap penyakit. Juga untuk penyakit kardiopulmonal, kemudian penyakit yang diakibatkan oleh karena makanan, air, dan faktor lainnya. Nah, dan terakhir adalah konsekuensi dari kesehatan mental karena adanya stres tinggi. Dalam saat ini saya menggambarkan bagaimana proses patologi secara sederhana, mudah-mudahan mudah dimengerti. Secara singkat bahwa bila ada satu stresor yang akut, itu mengakibatkan korteks di otak besar, di mana akan memicu organ hipotalamus untuk dari segi respon yang intermediate dari sensori neural itu akan di adrenal medula akan melepaskan adrenalin dan noradrenalin berupa blood pressure akan meningkat, tekanan darah akan meningkat, dan heart rate, jadi frekuensi detak jantung akan meningkat. Nah, untuk bila jalur ini melalui pituitary gland, di mana akan dilepaskan hormon adrenocorticotropic hormone, akan memicu adrenal cortex, ini ada di ginjal, akan melepaskan kortisol. Ini adalah respon delayed respon. Inilah yang memicu untuk dilepaskannya zat-zat inflamasi, kemudian zat-zat yang menimbulkan stres. Nah, di bagian yang sebelah kanan ini, di mana stresor akan membuat kortisol untuk melepaskan zat yang akan mempengaruhi sistem pembuluh darah, di mana fungsi dari kekebalan tubuh manusia akan menurun. Dan akibat dari fungsi kekebalan darah menurun, tentu respon terhadap bakteri juga akan menurun tubuh kita. Kemudian juga respon kekebalan kita terhadap infeksi virus
dan bronkitis juga akan meningkat. Kemudian terjadi juga perubahan pada kardiovaskuler jantung, di mana akan terjadi peningkatan pembuluh darah, peningkatan arteri, ya, ada plak juga akan bisa dilepaskan, kemudian juga lemak, dan juga bisa terjadi serangan jantung dan stroke. Nah, bagaimana pelepasan dia di neurokimia saraf? Ini akan dilepaskan serotonin dan dopamin. Dopamin itu akan menurun, dia akan mempengaruhi serotonin akan menurun sehingga akan mengganggu gangguan tidur, mood, ya, kemudian kecemasan dan depresi. Kemudian akan menurunkan dopamin seperti mempengaruhi motivasi kita, konsentrasi kita, dan akan membuat kita mudah rentan berisiko untuk gangguan keseimbangan ataupun kewaspadaan. Nah, untuk di metabolisme di glukosa mempengaruhi insulin resisten akan meningkat sehingga gula akan banyak terkonsentrasi dalam pembuluh darah sehingga gula darah pada orang yang mengalami stres karena lepaskan kortisol begitu banyak akan meningkat. Kemudian akan terjadi kerusakan di pembuluh saraf, kemudian akan terjadi kegemukan dan cepat lelah. Ini bagaimana kalau level kortisol itu meningkat, itu ya ini saya lanjutkan dari yang slide yang tadi, tentu akan mempengaruhi berat badan meningkat, kadar kelas pada muka, kemudian mood dari kita menurun, jadi perilaku kita, emosional kita akan menurun, kemudian juga akan dari kesehatan mental kita akan meningkat, kecemasan, kemudian mudah kelelahan dan kurangnya tidur, kemudian juga meningkatkan keluarnya urin ya sering, kemudian mengganggu kesuburan, kemudian akan mudah terjadinya infeksi, peningkatan tekanan darah, dan sampai keluarnya cairan yang berlebihan sehingga kita cepat haus ya. Ini bagaimana menjelaskan dari bagian yang sebelumnya. Jadi tentu rasa mood kita akan menurun ya, kemudian kadar meningkat, regulasi glukosa menurun, dan saya kira ini akan meningkatkan risiko dari kardiovaskuler. Nah, secara sederhana untuk konsumsi di masyarakat kalau dilihat, apabila kita mendapati perubahan cuaca yang ekstrim, maka tolong dipertahankan untuk menjaga kecukupan air. Jadi kita menjaga kecukupan air minum yang cukup kalau kondisi normal tanpa gangguan jantung ataupun metabolisme lain, disarankan paling sedikit 1,5 liter setiap hari. Pada kadar tertentu kalau terjadi kenaikan suhu maka akan ditingkatkan minuman air yang bersih lebih daripada 1,5 liter. Namun pada penyakit jantung harus dikonsultasikan dengan dokternya. Kemudian pada keadaan cuaca yang sangat panas disarankan untuk mengenakan pakaian-pakaian longgar dan berwarna terang agar ventilasi ataupun aliran cairan tubuh kita dapat berjalan lancar dan ataupun juga tidak mengganggu daripada aliran cairan tubuh di bawah kulit. Kemudian hindari minuman soft drink dan minuman beralkohol karena dapat meningkatkan produksi urin sehingga mudah dehidrasi, sehingga memperburuk dehidrasi dan meningkatkan potensi cedera ginjal atau gangguan ginjal. Kemudian berkat banyak juga dalam cuaca panas sebagai mekanisme untuk mendinginkan tubuh, jadi sangat penting untuk mengganti cairan hilang dengan minum air. Ini jauh lebih baik dilakukan di komunitas.
Jadi jauh lebih membawa botol bila keluar dan hindari hidrasi saat pergi keluar untuk aktivitas apapun. Jadi diharapkan apabila berpergian keluar sebaiknya membawa air minum yang bersih dari rumah karena lingkungan di luar akan sangat ekstrim dan kebersihan daripada minuman juga tentu akan menurun. Kemudian batasi waktu paparan sinar matahari dan tinggal di dalam rumah untuk antisipasi daripada kelelahan. Dari WHO, saya ambil dari WHO, ini ada 5 pendekatan penting bagi pemerintah untuk mengatasi dampak kesehatan mental dari perubahan iklim. Yang pertama adalah mengintegrasikan perubahan iklim dengan program kesehatan mental. Jadi mungkin adakan kebijakan tambahan bagaimana perubahan iklim itu menjadi bahagian dari kesehatan mental. Kemudian mengintegrasikan dukungan kesehatan mental dengan aksi iklim yang berubah. Jadi program-program di kesehatan mental ya mungkin lebih bagus diintegrasikan dan sering dilakukan kegiatan program yang lebih nyata. Kemudian membangun komitmen global. Jadi dibutuhkan adanya suatu mungkin kerjasama ya, yang lebih intens baik nasional maupun internasional. Kemudian mengembangkan pendekatan berbasis komunitas untuk mengurangi kerentanan karena pendekatan yang lebih ke arah rumah sakit akan atau di di puskesmas akan lebih baik kalau pengurangan daripada ancaman terhadap perubahan iklim ini di komunitas ya, di masyarakat. Jadi lebih banyak kegiatan itu ada di masyarakat. Kemudian mengurangi kesenjangan pendanaan yang besar yang ada untuk kesehatan mental dan dukungan psikososial. Jadi memang dampak terhadap kesehatan mental itu sangat besar, maka WHO merekomendasikan agar dana-dana kesehatan untuk kesehatan mental dan psikososial itu perlu ditambah atau lebih diprioritaskan lagi. Jadi demikian teman-teman sejawat, Bapak-bapak dan Ibu yang dalam Zoom ini dari slide yang saya sampaikan terkait bagaimana dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Ian Aslian Nur, MPH. Menginjak acara yang selanjutnya, mungkin ya bagi yang ingin bertanya bisa disimpan dulu ya. Kita langsung menginjak acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi kepada narasumber yang kedua, yaitu yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Isa Multazam Nur, MSc SPKJ dalam kurung K. Beliau adalah klinisi senior RSJ Nasional Dr. Soherjo Herjan Jakarta, peneliti dan konsultan psikiatri. Langsung saja kepada beliau, Bapak Isa Multazam, saya persilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak panitia yang telah mengundang saya untuk sharing pengalaman dan berdiskusi tentang materi kedua ini. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, boleh diaktifkan hostnya, maaf untuk screen share-nya. Sudah, Pak? Ya, baik. Terima kasih.
Ya. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah. Ya, Mas Pras sudah ya. Oke. Baik. Untuk materi kedua, saya akan menyoroti gelombang panas atau hot wave ini dari tinjauan kesehatan jiwa. Sebagai pendahuluan, kalau kita berbicara tentang gelombang panas, memang isu ini sedang meningkat, baik itu frekuensi, intensitasnya maupun durasi atau panjangnya, karena adanya perubahan iklim secara global yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Tadi pada sesi awal tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Azaki. Untuk saat ini memang gelombang panas ini telah menyebabkan berbagai masalah ya, khususnya tentunya lebih banyak kematian yang terjadi ternyata kalau dibandingkan dengan bencana alam yang jenis yang lain. Kemudian gelombang panas ini juga ternyata mulai menjadi sorotan karena juga berimbas kepada masalah kesehatan di masyarakat ya, atau di komunitas. Kemudian juga ternyata kalau coba ditelusuri ya, ternyata kebijakan secara darurat terhadap efek gelombang panas ini bagi kesehatan jiwa belum menjadi prioritas di setiap daerah atau di beberapa negara ya, karena mungkin masih menjadi sesuatu isu yang belum menjadi keutamaan gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang gelombang panas ini, tentunya dari fenomena yang terjadi tersebut ya, sebagai perubahan iklim ini atau cuaca yang ekstrim ini, tentunya kan kalau di masyarakat ini perlu adanya adaptasi dan penyesuaian. Tetapi hal ini justru ada hambatan ya, ya karena mungkin ketidaktahuan dari masyarakat tentang isu ini. Kalau kita melihat dari beberapa survei ya, dikatakan bahwa sumber utama informasi bagi masyarakat tentang gelombang panas masih menyoroti dari televisi yang paling banyak ya, kemudian radio dan surat kabar. Tapi sekarang juga berkembang kan dengan adanya media sosial, terus ada video streaming ya, bahkan sekarang channel televisi itu sudah ada di platform digital ya. Nah ini juga mungkin perlu ada penelitian yang terbaru ya tentang survei sumber informasi ini, karena ternyata televisi sudah ditinggalkan, apalagi dengan munculnya generasi Z ini ya. Nah ini mungkin saya mengulang sedikit ya tentang apa sih sebenarnya definisi cuaca ekstrim itu ya. Jadi kalau dikatakan cuaca yang ekstrim atau yang kejadiannya luar biasa, tentu kalau dari beberapa literasi yang saya lakukan dari beberapa sumber literatur, terdapat apabila cuaca itu meningkat sebanyak kurang lebih 4 derajat Celcius atau di atas nilai ambang yang ditentukan dalam suhu rata-rata untuk suatu tempat atau dalam jangka waktu bulan yang sama. Jadi rata-rata per bulannya gitu ya. Kemudian juga di tempat masing-masing juga akan berbeda gitu ya, karena mungkin di Arab Saudi yang sekarang pasti juga lagi cuacanya panas ya, sama di Indonesia yang subtropis dan tropis ya. Nah itu tentu akan berbeda, tapi ada peningkatan sebanyak 4 derajat Celcius. Kemudian dari penelitian dikatakan bahwa ternyata kejadian atau angka kematian ternyata sebanding dengan jumlah hari panas yang berturut-turut melebihi sampai 35 derajat Celcius. Jadi kita perlu menjadi perhatian nih ya, kalau terus-terusan 35 derajat Celcius maka potensi untuk kematiannya semakin tinggi, apalagi pada lanjut usia. Kemudian resiko terhadap terjadinya masalah kesehatan fisik maupun jiwa, dan ini harus menjadi perhatian atau warning system ya pada cuaca ketika ambang batasnya suhu. Kalau di Indonesia mungkin ya, ini dari data di Asia Tenggara yaitu di Hanoi ya. Jadi saya dapat penelitiannya di Hanoi itu sebanyak 26,7 derajat Celcius. Apabila lebih dari itu gitu ya.
Nah, terus dikatakan juga dari penelitian tersebut, setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, ternyata mortalitas dan morbiditas terkait masalah kesehatan mental menjadi meningkat. Jadi naik suhu 1 derajat aja itu ya potensi untuk gangguan jiwanya menjadi lebih tinggi. Nah, apa sih sekarang pengertian gelombang panas? Nah, kalau gelombang panas adalah periode cuaca yang panasnya tidak biasa atau tidak baik-baik saja gitu ya, dan mengakibatkan rasa ketidaknyamanan yang kemudian mempengaruhi kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan. Nah, tadi kita menyoroti tentang gelombang panas ini akan beresiko terhadap morbiditas dan mortalitas baik fisik maupun psikiatri atau kesehatan jiwa. Yang perlu menjadi perhatian adalah yang pertama orang lanjut usia atau kelompok lansia, terutama yang berusia di atas 65 tahun. Kemudian tinggal di fasilitas perawatan lansia, misalnya panti jompo, karena mungkin keterbatasan akses ya untuk memperoleh bantuan yang terkait dengan cuaca panas. Kemudian kemiskinan atau kepadatan penduduk di daerah Jakarta ya, ada istilahnya kantong-kantong kemiskinan ya, padat penduduk ya. Di situ tentu juga karena padatnya ya tentu susah untuk mendapatkan bantuan ya, dan juga pendidikan yang rendah karena derajat pengetahuan ini di dalam kesehatan jiwa komunitas yaitu sangat penting ya, mempengaruhi persepsi dari masyarakat. Kemudian kelompok usia yang lebih muda ini dikatakan sih di bawah 15 tahun ya, ini juga tinggi menjadi faktor risiko. Terus jenis kelamin perempuan ya. Kemudian kondisi yang mengalami terisolir, ya, misalnya mungkin di suatu pulau yang terpencil ya, hidup sendiri misalnya, atau tidak ada kohesi sosial, artinya tidak ada keterhubungan baik itu kepada keluarga maupun kepada tetangga atau maupun kepada komunitas yang lebih besar, misalnya masyarakat. Kemudian kondisi yang hidup, nah ini biasanya di perkotaan nih, biasanya tinggal di apartemen yang cuma ada satu kamar dan dia mungkin berada di lantai yang tertinggi gedungnya gitu ya, itu juga potensi untuk mengalami masalah penyakit akibat gelombang panas itu sangat tinggi. Kemudian yang juga disoroti adalah orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Terus ibu hamil dan menyusui dan bayinya sendiri ya. Kemudian orang yang bekerja atau aktif secara fisik di luar ruangan, jadi orang yang eksternal. Yang kemudian juga disoroti adalah penyakit komorbid. Yang saya temukan ada 3, kardiopulmoner, diabetes, dan penyakit ginjal. Faktor risiko yang terkait dengan kesehatan jiwa, ya sekarang kita menyoroti dari aspek kesehatan jiwa yaitu ODGJ, ya orang dengan gangguan jiwa. Tadi pembicara pertama, Dr. Yan juga sudah menyampaikan ya bahwa ODGJ menjadi prioritas dalam mencegah supaya tidak mengalami permasalahan akibat gelombang panas. Kenapa? Karena ODGJ ini sangat memerlukan atau mengandalkan bantuan dari orang lain dalam mengelola aktivitas hidup hariannya. Ya, misalnya tadi demensia, ya mungkin atau skizofrenia atau depresi ya. Kemudian yang kedua adalah orang dengan disabilitas, misalnya kecacatan ya, yang mungkin dia tidak dapat mengidentifikasi atau tidak dapat karena dia tunarungu atau dia tuna wicara ya, dia tidak bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan ketidaknyamanannya atau rasa-rasa haus. Jadi dia nggak tahu nih rasa hausnya harus bagaimana, misalnya autisme ya, anak-anak autisme gitu ya, yang ada jadi ngamuk, kita nggak tahu kenapa ngamuknya. Yaitu juga atau dengan masalah-masalah gangguan perkembangan. Kemudian yang masalah ketiga adalah orang dengan permasalahan alkohol ya, suka minum mabok-mabokan ya, atau riwayat penggunaan narkoba. Sekarang ini lagi happening di Amerika ya, khususnya di Pennsylvania, ada yang namanya narkoba zombie ya, katanya jadi zombie semuanya tuh katanya ini narkoba paling jahat gitu ya, itu yang baru. Nah itu juga sangat beresiko kalau terjadinya heat wave ini, hot wave ya. Kemudian orang yang terikat di tempat tidur atau kursi roda ya, karena kesulitan bergerak sehingga akses untuk mendapatkan bantuannya menjadi lebih sulit. Orang yang mengkonsumsi jenis obat tertentu, nah ini misalnya masalah medis ya yang terkait dengan apakah dia menggunakan obat-obat alergi seperti antihistamin,
obat tekanan darah atau jantung, ya, beta blocker, obat kejang, ya, misalnya epilepsi, antikonvulsan tablet, ya, atau yang sifatnya salut cairan, ya, diuretik, atau bahkan yang jiwa juga, ya, obat-obat antidepresan dan antipsikotik dapat berpengaruh terhadap mungkin kerusakan, ya, akibat gelombang suhu ekstrim, gelombang panas atau suhu ekstrim. Yang terakhir, bayi dan anak kecil, terutama yang berusia di bawah 4 tahun. Nah, apa sih sebenarnya masalah psikologis? Saya menyoroti permasalahan psikologis dulu, ya, yang bisa muncul pada individu, baik yang subjeknya normal, ya, atau yang mengalami punya kerentanan gangguan jiwa. Dikatakan bahwa ternyata ini suatu survei, ya, di luar negeri, ya, di negara Australia yang katanya baru lagi rame-ramenya karena kena gelombang panas di Adelaide, ya, di negara Adelaide ini. Dikatakan terus dilakukan survei, sekitar 26,6% responden tersebut ternyata sangat khawatir tentang efek gelombang panas pada diri mereka sendiri. Dan ini kejadiannya mirip waktu kita awal-awal COVID, ya, COVID-19, ya, ini juga sangat khawatir. Jadi fear of COVID-19. Kalau ini fear of hot wave, ya, itu juga tinggi, gitu, ya. Kemudian dari ngisi survei itu ternyata kurang dari setengahnya, sebanyak 43,2%, responden tersebut percaya bahwa gelombang panas ini akan sangat mungkin meningkat berdasarkan proyeksi iklim. Jadi setiap tahunnya akan ada potensi kenaikan suhu, gitu, ya. Terus apa sih isu utama yang menjadi perhatian dari responden tersebut ketika mengalami gelombang panas? Yaitu dia merasa nggak nyaman dalam aktivitas pribadinya, kemudian mengkhawatirkan taman atau ruang publik menjadi rusak, ya, atau tidak bisa diakses, ya, karena ya tadi, ya, mungkin panas, ya, keringetan, gitu, ya. Terus yang tidak bisa tidur nyenyak. Terus dari survei keseluruhan ternyata responden lebih mengkhawatirkan dampak gelombang panas itu terhadap masyarakat. Jadi lebih mengutamakan society, ya, dibanding dia memikirkan dirinya sendiri. Nah, kemudian dari simpulan survei tersebut, ya, ternyata terdapat hubungan bermakna antara jenis kelamin dan pendapatan kotor rumah tangga tahunan dengan kepedulian terhadap dampak sosial dari gelombang panas ini. Nah, sekarang dampak kesehatan jiwa apa, ya, yang bisa muncul dalam aspek psikiatri atau problematika mental health matters. Nah, ini, ya, yaitu dari efek perubahan iklim ini, khususnya tentu gelombang panas, ya, dapat berdampak secara bermakna pada kesehatan jiwa. Ini dari beberapa laporan penelitian, ya. Ternyata dari literasi yang saya lakukan, ada penelitian yang mengatakan terjadinya peningkatan angka kejadian bunuh diri di masyarakat selama terjadinya gelombang panas ini. Ya, maksudnya fenomena gelombang panas yang sering terjadi ini, ternyata angka bunuh diri menjadi tinggi. Nah, ini juga sesuai dengan prediksi WHO, ya, yang menyatakan bahwa akan terjadi peningkatan angka depresi atau kejadian depresi sejak tahun 2020. Bahkan akan menjadi beban kesehatan dunia, ya, setelah stroke dan hipertensi, ya. Jadi nanti katanya mau ngegeser jadi nomor 1 katanya, gitu. Tapi sekarang masih nomor 3, ya, setelah cerebrovaskular dan hipertensi. Kemudian bunuh diri ternyata juga berkorelasi positif dengan jumlah kelembapan relatif terkait dengan cuaca lingkungan. Jadi kalau kelembapannya yang ekstrim, gitu, ya, ya tentu bunuh diri semakin tinggi. Nah, di sini juga dikatakan bahwa efek suhu lingkungan sekitar, ya, yang dirasakan oleh sekitar ternyata juga berpengaruh terhadap fungsi kognitif. Tadi kan Dr. Yan juga menyampaikan tentang Alzheimer, ya, potensi Alzheimer menjadi semakin tinggi. Betul sekali, ternyata fungsi kognitif itu sangat berpengaruh terhadap suhu, ya, khususnya kalau misalnya suhu AC-nya tinggi, gitu. Maksud saya suhunya panas. Makanya suhu AC itu harusnya ketika terjadi gelombang panas harus dipertahankan 21,4 derajat Celcius. Kemudian populasi usia muda juga ternyata memiliki kerentanan untuk alami defisit fungsi kognitif tersebut, ya. Jadi anak-anak sekolah, ya, belakangan ini kok nilainya turun, ya, jangan-jangan itu akibat dari kondisi termal karena peningkatan suhu ruangan dan efek dari
efek rumah kaca kali ya, dulu ya dibilang efek rumah kaca dari panas ekstrim. Dan sekarang bahkan di beberapa sekolah ya, saya di sekolah negeri saya waktu itu saya ada kunjungan untuk mental health matters ya, ternyata sekarang pakai AC. Dengan dulu kan saya cuma pakai jendela aja, angin sepoi-sepoi. Sekarang udah pakai AC ya, udah beda banget sekarang ya. Terus apa sih yang perlu kita perhatikan ya sebagai tanda-tanda warning sign dari peringatan akan kondisi fisik kita terganggu nggak nih setelah terganggu nggak nih akibat fenomena panas yang ekstrim ini? Yang pertama peningkatan detak jantung, kemudian ada keluhan mual dan muntah, pusing dan merasa lemas atau gampang capek gitu ya, sakit kepala, kemudian kram otot atau bahkan menimbul kejang ya, bahkan kalau yang epilepsi menjadi punya resiko untuk kambuh ya, terus kelemahan ya secara fisik, terus juga jadi buang air kecilnya lebih jarang. Nah, tanda-tanda yang lebih bisa mengancam jiwa misalnya ada kebingungan, delirium. Nah, waktu saya tugas haji ya, jadi petugas kesehatan haji di Mekah dan Madinah, ketika panasnya tinggi gitu ya, cuaca, banyak yang delirium ya, apalagi jamaah haji lansia ya, delirium nih perlu menjadi perhatian ya, bingung ya, kayak berhalusinasi gitu, tapi ternyata organik. Kemudian gejala-gejala yang heat stroke ya, itu juga akan tinggi dan penurunan tingkat kesadaran. Yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Yan adalah kulitnya kering, kemerahan, atau kita rasa badan kita panas tapi tidak berkeringat. Nah, sekarang kita masuk ke gejala gangguan jiwa yang bisa muncul pada dampak dari gelombang panas ini. Yang pertama dari informasi temuan meta-analisis atau penelitian yang dilakukan di luar negeri yang menunjukkan adanya hubungan antara paparan panas dan berbagai hasil terkait timbulnya masalah kesehatan jiwa, di mana kenaikan suhu 1 derajat Celcius dikaitkan dengan peningkatan morbiditas yang bermakna untuk gangguan seperti nih, gangguan mood, suasana perasaan jadi gampang baper ya, makanya anak-anak sekarang gampang emosional ya, gangguan mental organik tadi delirium, schizofrenia, gampang kambuh ya, dan gangguan neurotik cemas tadi udah disampaikan adanya kecemasan. Nah, hal itu tentunya mempengaruhi mood ya, suasana hati. Jadi dia disporia, jadi gampang murung ya, jadi gampang depresi, sedih ya, dan mudah marah. Kemudian perilakunya, jadi gampang marah nih, agresivitas ya, bahkan sekarang nih kemarin yang lagi happening ada remaja yang menjadi pelaku menganiaya temannya gitu ya, karena hal-hal mungkin yang terkait dengan permasalahan remaja ya, jadi agresivitas jadi meningkat, kekerasan baik fisik maupun seksual ya, kasus-kasus kekerasan seksual meningkat juga, bunuh diri dan penyalahgunaan zat. Kemudian kognitif tadi juga ya, gangguan dalam memori kerja, fokus perhatian dan waktu reaksi terhadap pengingatan, daya ingat ya. Terus juga tidur ya jadi masalah nih, tadi jadi nggak nyenyak tidurnya, insomnia. Nah, ini saya menemukan data dari suatu penelitian di Rumah Sakit Jiwa Hanoi di Vietnam ya, selama 5 tahun terakhir 2008, emang udah agak lama sih ya, 2008 sampai 2012, ternyata dia menyampaikan bahwa peningkatan suhu sekitar suhu yang berada di sekitar ya secara signifikan atau bermakna ternyata terkait dengan peningkatan angka admission atau rawat inap untuk gangguan depresi. Jadi depresi itu meningkat kalau musim panas gitu ya. Terus juga jumlah kasus gangguan jiwa di rumah sakit jiwa tersebut menjadi meningkat di musim panas, terutama sekitar di bulan Juni. Nah, kita ini lagi di bulan Juni nih. Nanti angka depresi ini lagi meningkat nih. Dan 2% kasus muncul selama suhu tinggi 1 derajat Celcius. Jadi kenaikan 1 derajat Celcius itu potensi peningkatan admission gangguan jiwanya meningkat. Nah, kalau kita bicara di masyarakat atau komunitas, ya tentu ini kita nggak bisa lepas dari urusan fisik dan psikososial. Yang pertama kondisi fisik tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yan, ada dehidrasi, hipertermia, dan heat stroke. Nah, ini yang ditakutkan nih, heat stroke ya. Kemudian terjadi 95% kejadian human error karena itu sebenarnya bukan karena manusianya sendiri ya, tetapi akibat bencana alam yang diakibatkan oleh suhu atau peningkatan suhu atau cuaca yang ekstrim. Jadi hati-hati nih.
Ya, jadi jangan nyalain human error, tapi ternyata suhu yang membuat dia menjadi human error. Kemudian proporsi laki-laki yang mengunjungi unit gawat darurat atau UGD karena cedera lebih tinggi daripada perempuan selama terjadinya gelombang ekstrim ini, gelombang panas ini. Terus laki-laki memiliki resiko cedera yang lebih tinggi daripada perempuan ketika suhu menjadi meningkat. Kemudian angka kriminalitas ya, masalah perilaku nih ya, perilaku kekerasan tadi sudah saya bahas ya, kriminalitas kejahatan jadi tinggi. Nah, resiko tindakan kejahatan menjadi meningkat setiap kenaikan suhu rata-rata harian sebesar 5 derajat Celcius atau di atas suhu setelah suhu 30 derajat Celcius, terutama di daerah tropis dan subtropis. Nah, sehingga apa sih yang perlu kita lakukan sebagai profesional kesehatan ya, atau nanti di masyarakat ya, sebagai orang tua atau keluarga ya, kita bisa mengedukasi ya, psikoedukasi, memberi pengetahuan tentang bagaimana sih efek panas ini terhadap tubuh, khususnya kesehatan di otak ya, karena otak itu nggak boleh panas gitu ya. Nah, terus public awareness ya, kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan dan rencana darurat terhadap kesehatan masyarakat selama terjadinya gelombang panas atau cuaca yang ekstrim. Kemudian strategi untuk menjaga penghuni rumah untuk tetap sejuk. Nah, gimana caranya nih di cuaca yang sangat panas? Yaitu menyediakan AC ya, air conditioner ya. Nah, ini harus disiapkan nih AC ya, walaupun katanya mahal ya, tapi ya itu menjadi suatu solusi juga ya. Kemudian sebagai profesional kesehatan, manajemen klinis yang praktis, misalnya pendinginan, ya, hidrasi, ya, pemantauan kondisi kesehatan, ya, check up, terus rencana darurat kalau kondisi yang darurat gitu ya, agar kesehatannya bisa tetap terjaga. Yang terakhir, upaya meminimalkan risiko dengan sarana yang pendukung, yang aman di lingkungan publik. Misalnya taman hijau, ya, wastafel, semprotan air, payung, topi, air mineral, mungkin gratisan, ya itu juga harus disediakan. Nah, kita sebagai individu juga perlu menerapkan head web self care ya. Di sini maksudnya hot web ya, maaf, bukan heat ya. Hot web self care ya. Jadi bisa juga sih pokoknya sentakan gelombang panas lah intinya ya, yaitu berusaha untuk tetap berada di dalam rumah ya kalau ada cuaca ekstrim. Hindarkan sinar matahari dengan menggunakan tirai atau hordeng agar membantu menjaga rumah tetap sejuk. Kemudian tadi juga Dr. Ian bilang minum banyak cairan ya, air mineral, hindari minum yang berkafein, berenergi, beralkohol karena dapat meningkatkan dehidrasi. Kemudian tempatkan cari tempat-tempat yang sejuk ya, di tempat yang teduh atau berventilasi baik, atau menggunakan kipas angin dan AC. Kemudian di rumah apabila terasa panas, pertimbangkan untuk keluar ke pusat komunitas yang misalnya ada AC-nya, ke perpustakaan ya, ke bioskop ya, yang mungkin nyaman gitu ya, atau ke pusat perbelanjaan karena ada AC ya. Nah, ini sebagai nasihat dan saran. Jaga kesejukan diri kita dengan menggunakan handuk basah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Ian, merendam kaki di air dingin ya, dan mandi air biasa, bukan air yang dingin ya. Kenakan pakaian yang longgar, yang ringan, yang berwarna terang ya, dan pelindung kepala, maksudnya topi jika berada di luar ruangan. Kemudian batasi aktivitas fisik dan hindari berolahraga yang terlalu berlebihan di siang hari yang terik atau panas. Pantau jumlah dan warna urin. Nah, buang air kecil kita normal nggak nih? Banyak apa sedikit gitu ya? Karena itu akan menjadi indikator kita. Setiap saat ketika kita berada di luar rumah, selipkan kita bawa tas gitu, di ransel kita ada kemeja yang longgar, olesi krim gitu ya, tabir surya kita, pakai topi tadi ya, cari tempat yang teduh dan yang bisa berlindung dari panas, dan kacamata untuk menghalangi sinar matahari. Terakhir, perlu kita juga kontak bantuan medis jika kondisi kita tidak baik-baik saja atau tidak membaik, dengan ambulans atau telepon hotline service di berbagai rumah sakit. Ya tentu sekarang kan ada ya pelayanan yang namanya mobil keliling ya, kalau di rumah sakit Jiwa Grogol ya ada mobil keliling kesehatan jiwa. Nah, kemudian solusi terhadap isu perubahan iklim. Nah, ini kan menjadi yang lagi happening nih ya, climate change katanya ya. Nah, kita tentu ya kalau dalam kebijakan ya ada pelatihan in-service, pendidikan rutin untuk kesiapsiagaan menghadapi gelombang panas, protokol klinis yang disediakan di rumah sakit ya, mungkin ini kebijakan, dan penilaian kapasitas adaptasi kita.
Terus juga pelatihan intervensi krisis. Nah, ini yang jangan lupa nih tentang kesehatan jiwa, karena banyak masalah-masalah yang muncul karena hot wave. Penyediaan AC, jadi ini juga kebijakan dari rumah sakit ya, di rumah dan di rumah sakit ya untuk menyediakan karena bisa menurunkan penyakit akibat gelombang panas. Terus pengajaran tentang panel cara-cara menyalakan remote gitu ya, kontrol AC modern, karena biasanya populi khusus nggak bisa pakai remote gitu ya, kita ajarin. Strategi juga yang jitu terhadap kalau misalnya terjadi pada saat gelombang panas itu listriknya padam ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Tentu ada generator ya. Jadi di rumah sakit juga ada generator yang langsung bisa digunakan. Pengetahuan staf tentang efek kesehatan dari panas ekstrim dan keterampilan mereka kita tambahkan untuk misalnya diklat ya di pendidikan dan latihan rumah sakit untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Dan ini juga yang menarik adalah persepsi yang keliru dan pola pikir dari masyarakat akan pandangan terhadap fenomena dan risiko cuaca ekstrim ini yang dianggap isu yang baik-baik saja, padahal sebenarnya sudah bisa dilihat dampaknya. Yang terakhir, sistem peringatan dini untuk kejadian peningkatan bila terjadi cuaca ekstrim. Manajemen strategis, ya tentu kita harus juga tadi karena punya banyak faktor resiko, kita menilaikan resikonya, penerapan langkah-langkah mitigasi yang tentu tepat sasaran, misalnya disesuaikan dengan kondisi dan situasi, pedoman mengenai hot wave self-care ya, pengajaran secara berkelanjutan. Jadi edukasi ini harus terus dilakukan tentang efek gelombang panas yang disebabkan oleh karena perubahan iklim atau climate change ini ya. Yang pertama, lapisan ozon yang menipis ya akibat polusi udara sehingga terjadi kenaikan suhu bumi, tindakan pencegahan yang kita dapat ambil untuk mengurangi kematian akibat gelombang panas, dan estimasi resiko gelombang panas di masa depan. Jadi kita sudah mempersiapkan. Juga mengembangkan alat komunikasi yang cepat gitu ya terhadap resiko-resiko yang bisa kita lakukan secara interaktif, misalnya dengan handphone gitu ya, atau langsung bisa kontak bantuan. Dan terakhir, optimalisasi keterlibatan publik sebagai agent of change terhadap climate change ini dan fenomena cuaca ekstrim itu, misalnya di sekolah dengan edukasi-edukasi yang sifatnya awareness ke siswa. Sebagai simpulan dari materi yang saya sampaikan, terdapat 3 dampak psikologis akibat gelombang panas. Yang pertama, dampak langsungnya, yaitu efek akut yang segera timbul atau traumatis dari peristiwa cuaca ekstrim atau lingkungan yang telah berubah atau climate change ini ya. Tidak langsung, yaitu ancaman terhadap kesejahteraan emosional, jadi mudah marah jadinya ya akibat dampak, dan juga munculnya kekhawatiran dan ketidakpastian resiko di masa depan. Terus psikososial juga jangan dilupakan ya, dampak sosial dan dampak individu dan komunitasnya secara kronis dari kejadian panas, kekeringan, migrasi ya, urbanisasi, konflik juga jadi gampang marah ya, dan penyesuaian pasca bencana. Nah, kemudian karena saya menyoroti dari tinjauan aspek kesehatan jiwa, segala layanan di rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa, termasuk adanya psikiater, ya tentu kami sebagai profesional kesehatan jiwa punya peran dalam memberikan perawatan bagi mereka yang berisiko mengalami kejadian gejala kesehatan jiwa akibat panas ekstrim. Ya tentunya dengan cara apa? Memberikan intervensi psikologis akibat dampak akut yang timbul dan mengurangi kerentanan. Artinya kan tadi ada faktor-faktor risiko dan kita bisa meminimalisir agar keparahan gejala tidak berat ya, karena tentu itu berpengaruh, serta ini yang paling penting mempromosikan adanya ketahanan mental dan memperdayakan emosional dengan melakukan penguatan adaptasi dan coping ya, dan juga resiliensi terhadap konteks dampak yang tidak langsungnya. Ini beberapa sumber pustaka yang sudah saya ambil, dan sebagai akhirul kata dari slide yang terakhir ini, Silent and Invisible Killer of Silence and Invisible People dari Klinenberg 2002. Terima kasih. Ini ada email saya dan Instagram saya. Saya kembalikan kepada Prasetyo untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Saya stop share screen-nya.
Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Isa Multazam Nur yang sudah menyampaikan materi yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Saya berikan kepada peserta untuk bisa menanyakan kepada dua narasumber terkait apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu mengenai pemanasan global, bisa dikatakan seperti itu. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, ini ada yang ingin bertanya. Langsung saya bacakan saja. Dari Daniel Albert Lalo. Izin sharing dan bertanya, Dok. Saya ingat iritabilitas seringkali muncul dari pasien atau keluarga pasien menjelang siang hari saat sedang menunggu di antrian poli rawat jalan di puskesmas, sehingga mengganggu suasana pelayanan. Apakah pola pikir yang selama ini dianut bahwa hal itu terjadi hanya karena pasien buru-buru ingin pulang atau karena merasa terlalu lama menunggu adalah salah ya, Dok? Tapi juga karena pemanasan global area-area ini. Begitu, mungkin bisa dijawab dari salah satu narasumber. Terima kasih atau keduanya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih karena ini ada menyoroti tentang aspek kesehatan jiwa ya. Jadi mungkin dikatakan karena dia menunggu lama ya tentunya kan ada kebosanan ya. Juga ada dia kan di tempat itu kan padat ya, padat orang sehingga ya mungkin ada efek dari panasnya yang nggak keluar gitu ya, atau mungkin nggak ada AC juga ya, karena yang sepenting kan AC ya. Nah ini yang membuat dia jadi emosional ya, itu sangat mungkin sekali ya. Memang kalau secara normal gitu ya, atau apa namanya sesuatu itu bisa terjadi seperti itu ya. Cuma kalau memang individu tersebut punya kerentanan gangguan jiwa, ya tentu itu menjadi semakin tinggi ya. Memang suatu hal yang normal, tapi kalau misalnya pada orang dengan ODGJ atau ODMK itu punya kerentanan ya, atau kita bilangnya vulnerabilitas, sehingga tentu ya ini kebijakan rumah sakit juga nih, di rumah sakit jiwa atau di rumah sakit umum yang ada poli jiwanya ya tentu harus mempertimbangkan aspek kenyamanan ya, atau juga antrian pasien ya. Kalau sekarang kan katanya daftar bisa di rumah online, kemudian tinggal nunggu dipanggil gitu, udah tahu jamnya itu akan limitnya di sini-sini, dan itu mungkin kebijakan lagi ya. Dan betul sekali memang kita harus benar-benar membuat nyaman pasien dan keluarga yang menunggu untuk antrian di rumah sakit. Mungkin ini ada Dokter Yan nih yang mungkin bisa memberikan pandangan dari segi pelayanan ya, Dok ya, di rumah sakit. Terima kasih. Ya, izin ya Pak Mas Prasetya, jawab langsung ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya di rumah sakit itu mempunyai standar di mana pasien-pasien yang datang berkunjung ke rumah sakit ketika datang ke poliklinik, artinya di layanan rawat jalan, itu akan di-screening. Nah, screening ini adalah screening menentukan pasien-pasien mana atau orang yang ingin mendapatkan layanan berobat di rawat jalan itu akan dipisah, mana yang pasien yang infeksi, non-infeksi. Kemudian dipisah lagi mana yang pasien yang berisiko tinggi dengan yang tidak berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi ini maksudnya adalah orang yang menjadi perhatian serius adalah pertama ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh terlalu lama di antrian. Kedua, anak-anak kecil tidak boleh lama di antrian. Kemudian orang lansia tidak boleh lama di antrian. Dan
orang-orang yang dengan gangguan-gangguan jiwa atau keterbelakangan mental itu punya jalur tersendiri. Jadi mereka ini akan terpisah dan itu antriannya juga tidak panjang. Dan mereka ini dalam pelayanan mulai dari datang sampai pulang itu mereka diprioritaskan. Implementasinya di rumah sakit adalah memberikan tanda kepada orang tersebut, bisa dalam bentuk pita atau bentuk stiker, dan di waktu dia mendaftar itu dia di berkas rekam mediknya ditandain. Ketika dilayani di situ dipercepat, ketika dia naik ketemu dokter juga kalau di situ sudah ada 50 orang ngantri, dia akan didahulukan gitu. Nah, kemudian juga dalam pemeriksaan laboratorium dia didahulukan. Kemudian diagnostik radiologi juga sama. Termasuk juga ketika dia mau mengambil obat di farmasi ketika sebelum mau pulang, itu juga diprioritaskan. Jadi sebenarnya itu mekanisme itu sudah menjadi standar, jadi memang itu harus dilakukan. Ditambah lagi dengan layanan digital. Nah, digital ini akan mempercepat orang-orang tidak terlalu lama ngantri di dalam pelayanan. Demikian penjelasannya Mas Prasetya. Ya itu Dok. Oh ya, baik. Terima kasih kepada dua narasumber tadi yang sudah menjelaskan pertanyaan dari Daniel Albert. Apakah sudah menjawab kepada Daniel Albert lalu? Oh ya, sudah. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja dari kami juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, Dok. Langsung saja ya, saya ingin bertanya kepada Dokter Pian dulu ya. Kira-kira nih prediksi dokter sampai kapan sih gelombang panas ini berlangsung itu. Kemudian yang kedua yaitu ada juga apa sih yang menjadi problem utama kesehatan masyarakat akibat gelombang panas ini. Itu dulu dokter. Terima kasih. Izin saya duluan ya Dokter Iza menjawab. Dari literatur ataupun prediksi beberapa negara, mereka sampai 50 tahun ke depan. Jadi terkait dengan kondisi perubahan iklim ini. Nah, ini menjadi perhatian serius karena hingga memberikan dampak 10 kali sampai 50 ya yang saya ada literatur yang saya baca kenaikannya. Tadi saya di slide saya yang di awal-awal juga sudah ada beberapa prediksi sampai tahun 2050. Jadi ancaman gangguan ekstrim itu sudah dibuat estimasinya. Nah, terus bagaimana dengan di Indonesia? Ya, di Indonesia ini sudah ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Di situ sudah ada kebijakan upaya pemerintah untuk melakukan ancaman ini. Ada dua dalam peraturan Menteri yang dibicarakan itu adalah terkait dengan mitigasi, kemudian terkait dengan upaya-upaya untuk perubahan iklim secara global. Jadi sebenarnya sudah diakomodir. Ini Permenkesnya baru ya tahun 2023. Dia mencabut ada sekitar 15 peraturan menteri yang terkait ini dicabut, jadi hingga menjadi satu peraturan ini. Nah, ini adalah termasuk juga untuk mitigasinya. Contohnya adalah kita upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sementara untuk yang upaya-upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, itu kita melakukan upaya mengurangi dampak negatif dan juga melindungi masyarakat. Nah,
yang dilakukan yang tindak lanjut dari peraturan menteri ini adalah mewujudkan nationally determined contribution. Itu ada 10 upaya yang harus diwujudkan, dan ini dalam bentuk renaksi. Renaksi itu dalam Kementerian Kesehatan biasanya dalam bentuk upaya rencana dalam 5 tahun, gitu. Jadi kalau kita dalam renaksi ini 5 tahun, tapi kalau untuk yang saya baca di WHO di luar negeri itu dia sampai membuat rencana estimasi sampai 2050. Demikian, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Yan. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, Dok, kepada Dr. Isa Mulazam. Begini, bagaimana sih efek samping utama gelombang panas terhadap kondisi kejiwaan? Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, apakah bisa menyebabkan depresi akibat gelombang panas? Dan yang selanjutnya, apakah juga bisa mengganggu kebiasaan tidur akibat gelombang panas ini? Karena kan kadang kalau kita panas, hawanya panas kan tidurnya kesusahan begitu. Itu Dokter Isa mungkin yang saya tanyakan. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita melihat dari tadi Dr. Yan juga sudah menyampaikan tentang slide sumber stres ya. Bagaimana sih stres bisa akhirnya mempengaruhi kondisi otak gitu ya. Nah, memang betul sekali yang namanya individu itu kan ada yang namanya distress dan eustress ya. Kalau distress itu kan munculnya itu adalah respon negatif ya. Jadi dia bisa nantinya ketika tekanan gelombang panas itu kan mungkin menerpa dia itu kan diterima dengan berbagai sensor-sensor ini ya, reseptor saraf ya. Nah, ini yang akan tentunya berhubungan ke otak gitu ya. Nah itu karena tekanan itu sudah karena panasnya ya, karena itu jadi sumber tekanan yang bikin secara stres psikologis ya tentunya akan menimbulkan respon yang bisa dua sebenarnya, respon distress atau eustress. Kalau eustress kan itu yang stres positif ya, kita sebenarnya bisa mencari perlindungan atau memperbaiki kondisi sekitar udaranya agar nyaman buat kita. Tapi kalau yang distress itu kan yang ada negatif, yang ada jadinya marah, kemudian yang paling ekstrim mungkin sampai melakukan tindakan kekerasan gitu ya, memukul atau membanting. Nah itu memang bisa terjadi ya. Dan tadi kenapa kok katanya depresi ya? Karena orang-orang depresi itu kan ambang nyerinya itu jadi berkurang ya. Jadi dia sensasi panas yang dia terima lewat respon saraf juga atau di sensorik panca inderanya itu jadi lebih sensitif gitu ya. Jadi dia jadi gampang ke-trigger gitu. Jadi itu ya. Apalagi kalau dia punya kontrol impuls yang nggak bagus ya, nanti dia bisa menyakiti diri, self harm tuh lagi banyak juga ya, cutting ya. Nah itu kita juga harus berpikir bahwa sebenarnya cuaca itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Kadang-kadang kita abaikan gitu, nggak apa-apa kok, ternyata saya juga ngerasakan ya suhu panas sekarang ini ya, dan itu membuat kita jadi gampang marah ya, mungkin jadi karena tadi kan mungkin tidur kita jadi terganggu atau kita nggak cukup tidur ya, itu juga akhirnya imbasnya ke pekerjaan kita ketika beban pekerjaan kita panas dan situasi di rumah sakit atau di tempat kerja kita nggak bagus, yang tidak baik-baik saja ya, tentu kita menjadi gampang untuk impulsif namanya ya, untuk tidak bisa mengontrol coping atau tidak bisa tadi ya, resiliensinya tidak bagus gitu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Isa Mulazam Nur. Mungkin satu kali pertanyaan lagi ya, Dok. Di sini saya juga akan menanyakan lagi kepada Dr. Yan dulu. Apa sih saran dari Dr. Yan kepada masyarakat dalam menanggulangi efek gelombang panas ini? Itu. Terima kasih.
Baik Mas Prastio. Jadi untuk kepada masyarakat, tentunya yang pertama dulu ya, karena ini terkait dengan masalah di komunitas, di masyarakat ya. Maka langkah pertama adalah penguatan komitmen dulu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke level RT RW ya. Nah, itu harus ada komitmen dulu. Kemudian kepada masyarakat, kalau ada di masyarakat itu ada organisasi ya LSM gitu ya, atau Karang Taruna atau Pramuka dan sebagainya atau KNPI ya, ini bisa dilakukan penguatan kapasitasnya gitu loh, kapasitas mereka. Dalam hal ini dilakukan salah satunya contoh sosialisasi konkretnya, kemudian edukasi, nah, mungkin juga ada diberikan semacam pelatihan-pelatihan yang sifatnya bagaimana upaya-upaya untuk melakukan mitigasi tersebut, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Dr. Isa terkait persoalan kejiwaan ya, nah, itu bisa dilakukan. Termasuk juga di saya tadi yang saya sampaikan terkait dengan gangguan di fisik ya. Kemudian di masyarakat tentu harus dilakukan apa namanya ya, membuat suatu program-program sederhana dari sekarang ya, yang tadi sampaikan juga sempat sampaikan Dr. Isa adalah apa namanya kesiapsiagaan bencana ya, mungkin ya sampaikan dokter. Jadi program-program sederhana yang bisa diimplementasikan saja. Tentu ini sangat menurut saya sih sangat bermanfaat bagi masyarakat agar nanti masyarakat bisa terlindungi terhadap dampak daripada perubahan iklim ini. Demikian Mas Prasetyo. Oh ya, ya. Baik Pak, bisa dipahami tadi. Mungkin satu kali lagi ya kepada Dr. Isa Multazam, saya ingin menanyakan yang terakhir. Menurut Dr. Isa Multazam nih, apa terapi kejiwaan yang paling efektif terhadap gelombang panas ini, Pak? Begitu, Dr. Isa Multazam. Terima kasih. Ya, ya baik. Terima kasih Mas Pras ya. Buat kita sih sebenarnya kan lebih banyak ke intervensi psikologis kalau kondisinya dia lagi akutnya ya marah gitu ya. Kita dapat memberikan teknik-teknik kan relaksasi sederhana ya. Misalnya tarik nafas, inhale, exhale gitu ya. Kemudian juga memberikan penentraman ya bahwa kita tanya dulu apa yang membuat dia marah. Mungkin misalnya ternyata dia langsung bereaksi karena ini panas banget gitu ya. Mungkin kita akan memberikan solusi misalnya tisu basah gitu ya. Dari hal-hal yang ringan gitu ya. Ini Pak di rumah sakit kami menyediakan juga tisu basah. Silakan Bapak lap dulu. Ini menggunakan bisa mengelap sehingga nanti segar lagi itunya apa namanya mukanya atau mungkin pori-porinya jadi segar gitu ya, dari hal-hal yang sederhana gitu ya, penyediaan tisu basah di rumah sakit gitu ya. Kemudian juga tadi ada konseling ya. Konseling itu kan biasanya kalau dia udah merasa nggak nyaman gitu ya, tentu dia nggak tahu lagi harus bagaimana ya, kita dapat pintu masuk untuk dia curhat gitu ya. Dia bisa, ini namanya katarsis ya. Jadi istilah menyampaikan keluhan-keluhan dia, atau kita bilangnya pojok jiwa gitu ya. Nah, biasanya di rumah sakit ada nih yang nanti bertugas biasanya psikolog atau misalnya dokter yang sudah memiliki keahlian khusus gitu ya, atau udah di training gitu ya, terkait dengan bagaimana sih dia ketemu sama pasien yang lagi marah gara-gara cuaca ekstrim gitu ya. Terus juga mungkin ini juga kebijakan ya, kembali kepada kebijakan masing-masing rumah sakit atau kebijakan di institusi yang terkait dengan ruang publik ya, mungkin menyediakan juga itu ya
lebih banyak pohon-pohonan ya, apa namanya, bunga-bungaan juga ya, yang segar gitu ya, itu kan juga bisa mengalihkan untuk yang tadinya dia marah jadi dia lembut gitu. Atau parfum, sorry bukan parfum, itu ruangan apa pewangi ruangan. Nah itu juga kan dengan apa namanya, warna-warna yang segar, bukan warna yang segar, maksudnya aroma yang segar ya, bisa lavender gitu ya, atau melati itu kan juga, atau yang namanya setiap berapa menit gitu keluar itunya apa namanya, serbuknya gitu, jadi wangi gitu ya, itu juga kan juga bisa apalagi di tadi ya pelayanan yang padat ya, pasiennya banyak ya, dan belum pakai billing sistem yang digital, ya tentu ya itu bisa digunakan gitu dari hal-hal yang sederhana. Yang satu lagi mungkin kalau di ruang publik ya, kita memang harus banyak menyediakan ruang publik yang kita bilang dalam rumah sakit kan green area, ya itu harus benar-benar disediain. Apa taman ya yang benar-benar ketika stres kita masih lama nunggu ya, kita bisa ada kantin, ada mungkin ada sepedahan, jogging track gitu ya, itu juga bisa mengurangi ketegangan atau rasa stresnya. Misalnya juga tadi kalau di ruang-ruang publik ya, itu ya apa namanya, ketersediaan dari sarana-sarana penunjangnya gitu ya, ada misalnya tadi tisu basah, ada wastafel, ada air yang mengalir gitu ya, kemudian juga apa namanya, yang ya sistemnya taman yang seger lah gitu ya, sama semprotan juga ya, ya seperti itu. Jadi artinya memang perlu adanya kebijakan, dan tadi yang seperti Dokter Yan katakan, memang harus ada apa namanya, kesepakatan bersama gitu ya dalam lingkup rumah sakit, atau mungkin di dalam kebijakan-kebijakan yang tingkat levelnya daerah atau bahkan sampai ke pemerintahan. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Dr. Isa Mutazamnur. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga yang para peserta yang ikut webinar dari awal sampai akhir ini. Sebelum saya berikan kesempatan kepada dua narasumber untuk memberikan closing statement-nya, karena ini saya sedikit kepo mengenai gelombang panas, Dok. Saya ingin menanyakan satu kali lagi, Dok. Terkait gelombang panas ini, apakah ke depan akan ada yang namanya gelombang dingin, Pak? Itu saya kok juga kepo. Terima kasih. Mungkin dari Dokter Yan atau Dokter Isa Mutazam bisa memberikan referensi begitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Prasetyo. Jadi yang kita bicarakan ini, yang saya share itu sebenarnya adalah kondisi perubahan iklim yang ekstrim itu mencakup yang panas dengan dingin. Dari sisi kesehatan yang saya sampaikan itu adalah bahwa intinya adalah apabila suatu kondisi ekstrim itu muncul, maka tubuh akan memicu satu defense mechanism gitu ya. Itu ada dua sisi yang baik sama sisi yang jelek. Nah, sisi itu zat yang paling bertanggung jawab itu sebenarnya ada di otak, di kepala kita ya. Karena rangsang dari lingkungan, maka otak memerintahkan. Saya langsung aja, otak yang paling bertanggung jawab itu sebenarnya kortisol. Karena kortisol itu yang melepaskan zat-zat mekanisme baik itu yang sifatnya langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu adalah langsung ke tubuh kita, tuh muncul kelihatan dari kasat mata, muka merah, kemudian keringatan gitu ya. Nah, dari sisi yang tidak kelihatan mata itu ada kejiwaan. Nah, itu nanti Dokter Isa yang menjelaskan. Jadi intinya itu adalah kita kondisi tubuh itu akan bereaksi terhadap dua kondisi, baik panas sama dingin sama aja. Kalau dari yang saya sampaikan. Demikian itu Mas Prasetyo. Mungkin Dokter Isa menambahkan. Oh ya, baik, terima kasih Dokter Yan. Mungkin Dokter Isa bisa memberikan referensi yang lain itu.
Ya baik, terima kasih dokter terima kasih Mas Pras ya. Iya betul seperti apa yang diutarakan oleh Dokter Yan bahwa gelombang panas ya pasti ada gelombang dingin juga ya. Karena di beberapa negara juga pernah ada suhu yang turun terlalu dingin gitu ya. Bahkan di Indonesia juga sempat ada batu-batu es gitu ya, itu juga kan cuaca dingin juga gitu ya, bahkan di beberapa daerah puncak gitu atau daerah yang dingin malah suhunya lebih dingin lagi ya. Dan ini juga fenomena ini kan dihubungkan juga dengan La Nina ya, El Nino gitu ya, itu juga kan di Asia Tenggara kan khas banget ya El Nina dan La Nina dan El Nino ini ya. Nah makanya itu betul sekali. Jadi bisa kita harus siap, kesiapsiagaan kita menghadapi baik itu gelombang panas maupun gelombang dingin. Karena kan kita musiman, kita kan 2 musim ya. Di negara tropis, subtropis ini kan ada hujan, ada panas ya. Jadi ya itu bukan musim buah ya. Jadi artinya kita memang harus mempersiapkan untuk kondisi-kondisi yang ekstrim tadi, seperti yang dikatakan Dokter Yan, dalam cuaca yang turun atau cuaca yang meningkat. Seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Yan dan juga Dr. Isamul Azam dengan referensi yang sudah diberikan untuk membuka wawasan kami dan juga para peserta mungkin. Baik, sebelum acara kami selesai, mungkin dari 2 narasumber bisa memberikan closing statement-nya kepada kami dan juga peserta yang bergabung di Zoom ini. Saya persilahkan, semoga. Ya, mungkin izinnya Dr. Isa saya dulu. Closing saya sih sederhana. Yang penting bagaimana kita mengupayakan mitigasi, baik dari diri kita sendiri atau lingkungan sekitar. Dari diri kita sendiri tadi kita harus bijak menjaga tubuh kita agar tidak terdampak, yaitu seperti berpakaian tadi ya, minum air cukup ya, itu mitigasi sebenarnya. Kemudian untuk yang lingkungan seperti lingkungan sekitar, mungkin kita hidup dalam rumah yang sekitar kita tuh ada tanaman gitu ya, atau ada apa namanya air yang mengalir gitu ya, sejuk ya. Kemudian rumah tidak membuat tinggal di rumah yang tidak kumuh, kemudian tinggal di rumah yang apa namanya ya cukup tinggi plafonnya ya, supaya udara sejuk itu mengalir. Itu lingkungan. Yang kedua, closing remarks saya adalah bagaimana kita bisa bijak untuk beradaptasi dengan perubahan iklim ini. Artinya kita lebih bijak, artinya sudah tahu ini ada ancaman di luar panas, ya udah nggak keluar gitu ya. Kemudian seperti Dr. Isa, kalau dingin ya jangan. Kemudian yang berikut, cara berpakaian. Kemudian bagaimana kita juga melakukan aktivitas juga, kita harus bijak, jangan seperti Dr. Isra udah tahu cuaca kurang bagus, memaksain diri untuk olahraga gitu ya. Jadi kita mesti harus bijak juga terhadap umpamanya kalau kita mau bekerja ya, kalau memang udaranya ekstrim di luar, ya udahlah, mungkin pikirkan bagaimana bekerja di rumah, work from home juga bisa dilakukan. Saya kira itu closing saya, intinya ada 2 adalah bagaimana kita harus bijak untuk melakukan mitigasi maksudnya. Kedua, bagaimana kita bijak menghadapi perubahan iklim yang ekstrim. Terima kasih, Mas Pastia. Baik, terima kasih. Mungkin Dr. Isamul Azam bisa memberikan closing statement-nya juga. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk saya, closing statement-nya adalah lebih menyoroti terhadap aspek kesehatan jiwa. Ya, jadi segala hal yang terkait dengan isu-isu kenaikan suhu atau tadi gelombang panas ini tentu akan mempengaruhi tidak hanya fisik tapi jiwa juga gitu. Jadi jangan dilupakan jiwanya gitu ya. Sehingga intervensi-intervensi yang dilakukan atau nanti kebijakan-kebijakan yang muncul di masyarakat, muncul dari pemerintah untuk masyarakat itu juga mempertimbangkan aspek atau muatan-muatan modalitas kesehatan jiwa ya, karena bagaimanapun juga kan kalau di dalam lagu juga ada sehat fisik maupun sehat jiwa gitu ya.
bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, gitu ya. Jadi artinya jangan dilupakan untuk juga, karena manusia yang utuh, manusia yang sehat itu dua-duanya itu harus stabil. Demikian dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada dua narasumber tadi yang telah menyampaikan materi yang tentunya itu sangat memberikan banyak referensi kepada kita semuanya dan juga memberikan wawasan baru kepada diri saya sendiri. Mungkin sebelum kita tutup, bagi para peserta, itu link presensinya sudah di-share di chat, bisa diisi bagi para peserta. Kemudian selanjutnya langsung saja saya di sini sebagai moderator. Sebelum saya tutup, saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan ya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan diri dan menjaga diri agar tidak terdampak dengan adanya pemanasan global ini. Kemudian juga kita harus bisa bijak dalam beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar kita. Itu yang kemudian yang kedua yaitu kita juga harus menjaga kesehatan tidak hanya fisik tetapi jiwa kita. Juga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya gelombang panas dan juga gelombang dingin yang mana ini mungkin sudah kita hadapi bersama-sama. Begitu. Mungkin itu kesimpulan dari saya sebagai perwakilan dari narasumber. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam hal saya menyampaikan ataupun dalam mendampingi acara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan juga peserta. Baik, sebagai akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rian, Dr. Isa. Ya, mari. Terima kasih. Sama-sama, Dr. Rian, Dr. Azaki, Mas Pras, terima kasih. Sama-sama, kasih. Sama-sama, Pak. Izin live ya. Iya, Pak. Live, Pak.